guys, perkenalkan nama saya Nali Syarifah dari Prodi Tasawuf Psikoterapi kelas F2. Sini saya sedang berada di Grand Harvest. Niat saya di sini untuk mencari orang yang nggak saya kenal untuk menunaikan tugas dari Bunda Uci, yakni tugas mata kuliah kesehatan mental. Baik, kita cari orangnya dulu ya. Oke. Halo Mbak, permisi. Boleh saya duduk di sini? Boleh, silakan. Sendirian tak Mbak? Iya, sendirian. Amit ya Mbak, boleh direkam tak? Sedang video. Iya, boleh nggak? Iya, nggak apa-apa. Emang kalau boleh saya tahu kenapa kok di video? Oh iya, jadi di sini. Oh ya, kenalan dulu ya. Iya. Nah, perkenalkan nama saya Nelly. Ya. Saya di sini Mbak mau mengerjakan dapat tugas dari dosen saya, disuruh buat video edukasi tentang kesehatan mental. Kalau boleh tahu Mbaknya siapa? Oh, saya Mila. Mila. Ya. Mbaknya ini mahasiswa kan? Iya. Iya, saya juga mahasiswa. Oh iya, dari mana? Dari ini apa? Dari UNESA. UNESA. Mbaknya di mana? Saya dari Winsa. Oh, UNESA. Iya. Sebelumnya Mbak di UNESA itu, selama Mbak kuliah di UNESA, gimana perasaannya Mbak? Sudah semester berapa Mbak? Baru semester 2, mau semester 3. Oh, iya sama Maba. ya. Oh iya. Iya, saya juga maba. Gimana perasaan Mbak selama menjalankan 2 semester ini di UNESA? Gak gimana sih, sebenarnya kan saya tuh mengalami culture shock, shock culture, karena saya tuh gak sempat punya pemikiran mau kuliah, soalnya saya kan juga dari pondok. Saya dulunya SMA sama SMP itu pondok. Pondok. Jadi pas keluar nih kayak ternyata dunia luar seperti ini gitu kan. Sedikit shock ya dengan kehidupan luar. Ya benar. Jadi kayak ya lumayan lah untuk kayak beradaptasi sama lingkungan baru, sama orang-orang baru juga, ya kan. Yang namanya di pondok kan pasti kan lingkungannya cuma itu dah. Kalau sekarang kan kayak kita lebih luas gitu. Jadi kayak ya. Pernah nggak kepikiran Mbaknya lagi mumet tugas, banyak tugas, tiba-tiba males kuliah, pengen berhenti, ini tugasnya terlalu mumet gitu? Di semester sekarang, semester 2 ini yang benar-benar nguji mental saya banget. Gimana tuh ceritanya Mbak? Sedikit cerita ya. Ya. Saya tuh sebenarnya salah masuk, dikatain salah masuk jurusan gitu loh. Soalnya kenapa ya? Dulu awalnya saya tuh pengennya tuh di psikologi. Oh, di psikologi. Ya, saya pengennya di psikologi. Nah, terus ketika saya ikut tesan UTBK waktu itu, saya tuh ditanya sama gurunya, saya tuh ditanya mau ngambil jurusan apa. Saya sudah kekeh di psikologi gitu kan. Nah, terus pilihan kedua kayak second choice-nya tuh kamu mau apa, ya kan? Terus saya tuh kayak kayak emang bener-bener planningnya saya tuh cuma di psikologi gitu loh. Jadi kayak menyesuaikan sama jurusan saya di pondok dulu jurusan IPS kan ya, jadi saya tuh cari yang emang sesuai sama jurusannya saya dulu pas sekolah di SMA. Nah, kebetulan jurusan yang saya kira itu sesuai dengan jurusan saya ketika masih SMA tuh prodi hukum. Ya kan, kayak IPS ke hukum tuh masih nyambung kan ya. Nah, saya nggak mau lah ya, saya kayak ya udah deh Bu, saya pasrah hukum gitu kan. Nah, begitu saya tahu pengumuman kelulusan itu, saya nggak baca ininya dulu, nggak baca saya lulus di mana. Saya buka, ternyata saya keterima gitu kan. Saya kayak wah seneng dong, kayak nggak nyangka aja, soalnya kan kayak jadi mahasiswa psikolog gitu kan. Nah, pas saya cek lagi ternyata saya lulusnya bukan di psikolog tapi di hukum. Sedangkan mbaknya sendiri mungkin tahu kan ya, kalau di hukum tuh kan kayak memang benar-benar harus kritis, mau nggak mau harus berani ngomong, mau nggak mau juga harus kayak berdebat kayak gitu kan. Nah iya, jadi kayak saya tuh, mbak tahu sendiri ya, mbaknya ini sebelumnya sekolah
di mana? Saya juga di pondok. Di pondok Sama kayak tuh mbaknya. kan. Kalau di pondok mbaknya sendiri tahu kan ya, mungkin kayak kalau saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri di pondok tuh kayak emang berani tapi cuma selingkungannya saya doang, Sekelompok itu doang kan. iya nggak pernah berani ngomong sama orang luar gitu. Jadi ketika saya masuk hukum, aduh ternyata hukum kalian shock lagi saya. Kayak wah ini benar-benar sekarang udah benar-benar harus dipaksa berani ngomong nih gitu kan, harus berani benar-benar berpikir kritis nih gitu kan. Jadi kayak ya wes dah, kalau semester 1 saya masih kayak oke lah, oke saya kayak bisa maksain. Nah pas di semester 2 nih emang saya kayak dapet dosen yang lumayan lumayan menurut saya kayak emang Begitu menguji ya. Iya sangat menguji. Gimana ya, saya cerita nih ya, makalah tuh biasanya kan per kelompok emang ada makalah, pembuatan makalah, tapi itu kan kita kan per kelompok buat bareng-bareng kan ya, kita dibagi kayak misalkan sebabnya ini kamu, kita nggak ngerjain sendiri-sendiri, ngerjain bareng-bareng ya kan. Nah pas dapat dosen itu, beliau emang tidak mengadakan UTS dan UAS, akan tetapi tugasnya tuh langsung di makalah. Per individu itu harus punya makalah masing-masing, harus punya PowerPoint masing-masing. Dan yang paling saya kayak kaget tuh ya, saya kan baru semester 1 tuh kayak emang baru penyesuaian sama makalah gitu kan ya. Nah di semester 2 ini saya kan disuruh bikin makalah, aduh ya udah deh, tapi kan emang udah punya pengalaman di semester 1, tapi dosennya tuh bilang punya ketentuan, ada syarat-syaratnya. Dosen tuh kayak yang pertama nggak usah kalau di luar makalahnya tuh kayak apa namanya, lupa saya sih. Di luar makalah? Iya, di makalahnya tuh biasanya kan ada logo kampus, cover. Iya cover, nggak usah cover, langsung kayak namanya saya, terus bab apa yang akan saya bahas gitu kan. Nah terus ketika saya ini mencoba untuk menulis ya, terus dosennya juga bilang seperti ini, maksimal plagiasinya itu 15%. Coba mbak bayangin, saya baru masuk pengenalan makalah di semester 1, baru kenal sama yang namanya makalah, PowerPoint. Nah di semester 2 ini bener-bener kayak langsung kayak wah, emang dosennya ini bapak kira saya udah ahli banget dalam menulis, bapak kira udah saya emang bener-bener udah tahu, tapi emang kayak bener-bener pas mata kuliah itu tuh kayak memang benar-benar menantang. Dan ketika sudah, kan sekarang saya udah selesai ya mata kuliah bapak tersebut. Oh udah dah? Iya sudah. Kayak seru sih, menantang. Jadi tapi kayak kalau misalkan udah selesai juga tuh kayak ya sedih ya, kayak hari ini biasanya bapak ini, tapi sekarang udah gak ada gitu. Nah banyak pelajaran banget yang saya dapat dari bapak, dari dosen yang menurut saya benar-benar wah menguji mental saya banget di semester 2 ini. Tapi kan secara gitu ya, bapaknya sudah banyak-banyak menguji. Itu pasti sedikit atau enggak banyak gitu. Awal kan Mbak Mila ya? Iya. Mbak Mila gak tahu bikin makalah ini itu. Nah sekarang kan jadi lebih tahu. Terus caranya bikin PowerPoint gimana kan sekarang lebih bisa lah gitu ya. Kalau ngerjain sendiri kan tidak bingung kalau nantinya ada kelompok lagi. Iya. Yang paling saya ingat tuh pesan bapaknya. Sebenarnya saya tuh bukannya menuntut kalian seperti ini langsung bisa. Cuma saya sekarang ini ingin melatih kalian bagaimana kalian bersungguh-sungguh dalam membuat makalah, karena makalah itu tidak ada apa-apanya ketimbang nanti ketika kalian sudah skripsi. Ya bener sih. Kayak ya sih bener sih. Jadi kayak ya di di semester 2 ini juga saya emang benar-benar kayak merasa kayak apa aku udahan aja ya. Seperti yang katanya siapa tadi? Mbak Nelly ya? Iya. Mbak Nelly tanyain tadi, memang apa pernah ngerasain nggak mau berhenti kuliah? Iya, di semester ini saya sampai benar-benar kayak apa mau udahan aja gitu kan ya. Kayak benar-benar nggak bisa soalnya dari awal nggak pernah dapet tugas kayak gini gitu kan. Kalau Nelly boleh kasih saran ya Mbak ya? Gini, kalau kayak gitu ngerasa kayak mumet banget gitu dengan pelajaran itu hal yang wajar. Tapi coba cantumkan afirmasi positif ke diri kita.
Gini, kita semisal ya kita dapat dosen yang killer banget, anggaplah ya kata kasarnya killer banget lah ya. Iya. Nah, kita cantumkan kepada diri kita, oh enggak, berarti dosen itu ngasih tugas ke kita itu karena kita bisa. Karena beliau tuh nganggapnya kita bisa, kita mampu, dan kita pasti bisa menyelesaikannya gitu. Dan gini, kan banyak tadi bilang kan ya pengen berhenti kuliah, ada pikiran pengen berhenti kuliah di semester ini. Coba deh nanti tanamkan afirmasi positif ke diri kita pada saat bangun tidur. Aku bisa, sambil peluk diri kita sendiri, aku bisa menjalankan semester 2 ini kuliah dengan tuntas di UNESA. Aku mampu, aku bangga pada diriku pintar gitu. Coba pasti nanti rasakan perubahan yang Mbak rasakan yang Mbak dapat setelah menanamkan afirmasi tersebut. Sebentar, mau tanya ya. Mbak Nuril ini prodi apa di Indonesia? Saya ya, oh ya belum Mbak kenalan ya. Iya. Enggak, Saya- kayak tadi sudah kenal, cuma prodinya tuh soalnya tentang mental saya agak Iya, jadi di sini itu saya dari prodi tasawuf psikoterapi. Nah kebetulan di sana itu ya seperti psikologis sih, tapi kalau di tasawuf psikoterapi itu kayak lebih digabungkan dengan spiritual sama juga keislamannya. Jadi tidak hanya belajar tentang ilmu psikologi. jiwa. Ya terima kasih Mbak, maaf mengganggu. Ya, sama-sama. Semoga nanti kuliahnya lancar. Amin. Saya doakan juga semoga doa-doa baik kembali kepada yang mendoakan. Ya terima kasih Mbak Mila.